Oke, jadi ini tampilan di brokernya, di aplikasinya ya teman-teman. Setelah kita bikin akun baru tadi yang buat demo, di detail, terus ke pengaturan, scroll ke bawah nih ada login ya kan, login ada, terus ada kodenya. Ini disalin, terus servernya ini diinget-inget apa trial 14 ya. Nah, habis itu kita ke MetaTrader. Kalau layarnya hitam itu berarti ini, berarti aplikasinya nggak bisa di screen recorder. Nah, ke menu ini chart, terus ke garis 3 yang ini, yang pojok kiri ini ada garis 3 kan. Klik, terus klik di sini atas, terus tambah, cari broker, bisa diketik ulang Exnas. Kalau pakai Okta ya cari Okta, FM ya cari FM, MIFX ya MIFX gitu ya, nggak harus pakai Exnas, bebas pakai apa aja terserah teman-teman semua. Oke, Exnas muncul, klik. Nah tadi trial berapa, trial 14 kita pilih, terus loginnya yang tadi udah disalin kita tempel. Kata kuncinya tadi kita, kata sandi yang awal buat tadi diingat apa tadi, aku apa 1 2 3 demo kalau nggak salah. Login coba. Nah udah masukkan. Kalau udah ada saldonya, udah ada angkanya, ini berarti udah masuk. Terus di menu ini, menu trade ya kan, terus riwayat ini kumpulan dari transaksi kita. Di posisi ini posisi yang masih open hari ini, terus ya order juga sama. Kalau yang deal ini yang udah selesai. Terus kalau menu pesan ini nggak terlalu penting sih, yang penting itu cuma riwayat, trade, chart ini ya tampilan chartnya dari setiap pair, setiap instrumen. Code ini buat nambah dan ngapus pair-pairnya atau instrumennya. Kita menu ini pensil, edit, karena ini enggak apa ya, ini pair apa enggak terlalu dipakai juga, jadi dihapus aja. Biasanya pertama kali login emang random ininya, pairnya random, jadi dihapus. Terus kita tambah yang biasa kita trading kan itu apa, sesuai selera teman-teman. Kalau aku ya XAU Bitcoin, BTC, kodenya BTC USD, terus USD JPY, per USD JPY, GBP JPY, ini pound sterling dengan Jepang yen, terus euro JPY, euro USD, terus apa lagi, GBP USD, Ethereum juga bisa. Kalau yang bagian kripto XRP. Oke, udah cukup. Nah buat ngapus yang ini, yang atas ini kan sebenarnya tadi nggak dipakai, cuma harus di ini dulu, di bagian chart ini pindahin dulu. Nah ini harus ke XAU dulu. Nah karena dia udah nggak dipakai di sini, dihapus ya. Nah, baru bisa dihapus. Nah oke, jadi di chart ini ada apa namanya, yang sebelah kanan ini harganya ya kan, ini rentang harga di kondisi sekarang XAU tuh di harga 2986370. Anggaplah 2990 lah ya kan, di rentang itulah. Nah ini apa, ini garis merah hijau ini, kalau kita klik sekali ya ini muncul lingkaran. Ini menu time frame, bisa M1, M5, M15. Time frame itu artinya apa namanya, pergerakan dalam rentang waktu itu gitu. Maksudnya misal kita pilih M30, berarti satu candle yang terbentuk ini mewakili waktu 30 menit pergerakan harga. Kalau 1 jam, H1 1 jam, hours, ini berarti satu candle ini yang hijau ini kebentuknya ini selama 1 jam. Ini 1 jam, yang merah ini 1 jam gitu loh. Kalau H4 berarti satu candle yang terbentuk ini selama 4 jam. Yang kecil merah ini 4 jam, yang gede ini selama 4 jam gitu loh. Ada daily,
ada time frame daily, berarti selama pergerakan 1 hari, satu candle ini terbentuk selama 1 hari gitu loh. Nah buat kita yang scalpingan itu cuma main di H1 ke bawah, H1 30, M15, M5, M1 buat ngeliat struktur lebih kecil lagi gitu. Buat ngeliat tren itu kita pakai H4 dan H1. Oke, cukup sampai di situ buat time frame. Kita bahas lebih lanjut nanti kalau udah di video teknikal, karena ini cuma video demonstrasi cara menggunakan MetaTrader. Terus komen, share, dan subscribe video ini juga bermanfaat. Terus buat ini, nah di atas ini kan ada angka-angka ini kan, ini namanya lot. Bisa start dari 0,01 lot, ada 0,1, 0,01. Semakin gede lot, resikonya semakin gede gitu. Kalau pakai 0,1 pakai 0,1 misalkan, gimana sih, 0,1. Nah berarti transaksi kita ke market itu open sebanyak 0,1 lot, butuh modal berarti berapa, $10.000 gitu, diwakilkan oleh $10.000 dalam satu kali transaksi. Tapi ya itu kan penjelasannya tadi ya, leverage itu kan, kita modal kecil kenapa bisa open posisi 0,01, karena kita pakai leverage gitu ya. Jadi di sini lotnya, kalau modal minim saran aku ya pakai 0,01. Ini micro lot 0,01, mini lot 0,1, sama standard lot itu 1 lot. Ini 1 lot. Nah terus kalau ini kan biasa ya, sell, sini sell, ini pojok kiri ini sama yang pojok kanan kan buat transaksi sell sama buy nya, buat eksekusi lah, sell. Tapi sebenarnya misal kita pakai 0,01, nah kita open sell, tapi nggak bisa sih karena market lagi tutup, nggak bisa tuh, pasar ditutup keterangannya. Kita pakai di Bitcoin aja, kita ganti di sini buat mengganti ini, ganti pairnya ganti ke Bitcoin. Nah Bitcoin ini demo kan, jadi ya nggak apa-apa ya, ngasal aja. Tapi lihat trennya di H4. Oke, ini kan di H4 ini kan naik terus turun, koreksi, tapi pucuknya ini resisten ini nggak lebih tinggi dari resisten yang sebelumnya gitu. Jadi dia melanjutkan penurunan dan bikin lembah yang lebih rendah dari lembah yang ini. Ini lembah yang baru kan. Nah, ini lembah yang sebelumnya di break gitu loh. Jadi dia melanjutkan penurunan. Tapi dari sini ternyata malah dia naik, turun. Turunnya nggak lebih rendah dari ini. Jadi kemungkinan dia melanjutkan tren naiknya gitu. Coba kita lihat time frame lebih kecil, M30. Lihat gimana nih. Oke, dari sini naik. Di sini koreksi sebentar, tapi lebih cenderung konsolidasi dan dia turun. Oke, jadi kesimpulan kita tren market turun. Nah udah di M5 kan kelihatan jelas kan, ini turun. Jadi kita mau open sell, cara kita melakukan transaksi itu ini, tekan aja di sini. Udah diatur lotnya kan 0,1, jangan sampai lotnya gede, sesuai sama model lah. Sell, nah udah masuk transaksi kita, karena kalau Bitcoin kan nggak pernah tutup ya, kripto itu 24 jam selama 7 hari. Setelah itu kita bisa tekan garis ini buat pasang SL sama TP nya, garis kita yang sell open posisi ini kita tekan SL. Nah ini SL adalah fitur stop loss, artinya apa, ketika analisa kita salah, ini kan kita pilih transaksi sell kan, harapannya harga terus turun. Kalau harga berbalik arah, kita ngebatasin risiko dengan fitur SL ini. Ini kan ada nih 80.000 IDR, berarti kita siap menanggung kerugian kalau harga ini berbalik arah, kita cuma rugi 80 gitu. Nah TP nya 1:2, kalau SL nya 80 berarti kita nargetin TP di 160.000. Itu risk reward 1:2 yang baik. Oke, tinggal tekan panah terus ubah. Nah kalau ikut signal orang ya, kita
kembali ke menu trade. Ini tinggal diedit. Kan kalau ikut signal kan di di grup-grup itu kan ada harga-harganya kan, TP di mana, SL di mana. Nah, tinggal diubah di sini. Dari sini kan, terus geser ke kiri, tekan pensil, tombol pensil. Nah, tinggal dipilih ini yang TP, yang sebelah kanan yang garis hijau ini take profitnya, yang sebelah kiri stop lossnya, tinggal diubah aja gitu. Nah, fitur TP ini fitur otomatis buat menutup transaksi kita ketika harga udah melewati garis ini gitu loh. Artinya kita harga ini udah turun sampai menyentuh level TP, dia transaksinya otomatis tutup gitu loh, tanpa harus kita pantau terus tiap saat. Langsung nanti dia masuk riwayat di sini. Di sini nanti ada transaksinya berhasil, profit atau loss gitu, muncul di sini. Gitu ya, teman-teman. Itulah. Tapi ini stop lossnya terlalu mepet sih, sebenarnya harus ditaruh di level ini. Jadi ya udah nggak apa-apa buat belajar. Jadi gitu ya cara mengoperasikan MetaTrader. Kenapa kita harus penting punya bisa pakai aplikasi ini, aplikasi MetaTrader ya, sama kayak kita fotografer, seorang fotografer. Masa kita mau jadi fotografer tapi nggak bisa mengoperasikan kamera, kan nggak mungkin teman-teman gitu kan. Makanya harus start dari sini. Ketika kalian mau melakukan transaksi, mau jadi trader ya mulai dari pengetahuan basic ini, cara pakai aplikasi MetaTrader 5, cara daftar akun broker, dan nanti baru lanjut ke technical analysis gitu ya. Oke. Videonya stop di sini. Semoga bermanfaat.